Novi Pratiwi, seperti apa mungkin menanggapi tadi pihak Agus sudah bertemu dengan Kemensos dan banyak kesepakatan yang nanti akan dijalani, dan Kemensos sendiri tadi berstatement bahwa akan mengundang kedua belah pihak untuk saling bertemu menyelesaikan masalah ini. Abang sendiri melihatnya seperti apa, mungkin menyambut baik nggak dengan rencana Kemensos tersebut? Iya, undangan ya, perihal undangan itu kita sebagai yayasan tentunya pasti tunduk dan patuh terhadap regulator, yakni dalam hal ini Kemensos ya, maupun Dinas Sosial Provinsi Kabupaten ya. Kalau memang ada undangan selayak sepatutnya pasti kita penuhi gitu. Yang selama ini berjalan pun juga seperti itu. Berarti nantinya dari pihak Tenopi udah siap aja mungkin kalau misalkan nantinya bakal dipertemukan ya Bang? Iya dong. Kalau kita kan pada prinsipnya selalu mengedepankan itikat baik gitu kan. Adapun undangan ini yang kita tangkap mungkin informasi dari rekan-rekan media adalah satu itikat baik gitu ya. Itu sih. Nah ini kan soal perizinan gimana Bang, soal donasi katanya kan kalau misalkan kalau tidak salah menangkap ya 500 juta itu harus ada izin dari Kemensos, mungkin kalau misalkan di bawah 500 juta itu baru boleh dikelola pribadi kalau tidak salah seperti ini. Mungkin dari Bang sendiri gimana tuh Bang? Bukan sih, kalau tentang 500 juta itu maksudnya kalau dana terkumpul di atas 500 juta itu perlu audit dari kantor akuntan publik ya Mbak Mas. Itu, tapi kalau terkait penggalangan dananya, pengumpulan uangnya itu memang aturannya mesti badan hukum. Nah, maka dari itu kan kita sampaikan kalau rekeningnya pribadi kemudian sesuai aturan itu menyimpangi aturan. Tuh. Kalau soal terkait izin dari donasi, soal yang dibahas dari Kemensos gimana sih? Izin donasi itu dalam hal individu penerima rekening itu nggak ada izin, emang dilarang kan gitu, memang dilarang. Tapi kalau badan hukum itu ada aturannya, ada Permensos 8/2021 dan itu kita pihak yayasan harus bikin permohonan melalui dinas ke kota atau kabupaten, lalu ke provinsi, lalu ke Kemensos. Itu prosesnya cukup panjang sih memang. Bang, nanti kan akan dipertemukan dengan pihak Agus dan ditengahi oleh Kementerian Sosial. Apa yang Abang harapkan dari Teknovi sendiri dengan pertemuan besok ini? Pertemuan yang diinisiasi sama Kemensos ya nanti akan ada. Ya kita harapkan ini tidak ada perdebatan lagi gitu kan, tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi jadi polemik gitu kan. Ini semua kalau memang sudah diinisiasi oleh Kemensos seperti informasi dari rekan-rekan media, tentunya pasti akan mengerucut pada satu kesimpulan yang sesuai aturan kan gitu. Artinya Abang sendiri menyambut baik nggak wacana Kemensos untuk mempertemukan pihak Novi dan Agus? Sangat baik lah, sangat. Itu memang di pertemuan kita yang sebelumnya pun juga kita menyampaikan hal yang sama juga. Itu Teknovi selalu berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Tadi Kemensos juga ada poin bahwa apabila nanti uang jatuh ke tangan Agus, ketika Agus menggunakan uang itu harus memberikan report laporan yang jelas digunakan untuk biaya pengobatan. Nah, Abang sendiri setuju nggak? Kita bukan nggak setuju, tapi lebih kepada memang yang dijalankan selama ini seperti itu. Maka dari itu kan sejak awal saat Teknovi ataupun pihak yayasan mengetahui adanya penyimpangan penggunaan dana yang terkumpul itu kita telusuri gitu kan, baik dari mutasi maupun dari pertanggungjawaban penggunaan gitu. Itu memang demikian regulasinya dan mekanismenya yang jalan. Artinya emang harus transparan dan detail laporan keuangan ketika menggunakan uang donasi tersebut, Bang. Iya betul. Jadi memang harus sesuai peruntukannya lebih tepatnya gitu ya. Kalau memang yang diketahui kan di sini untuk pengobatan mata Mas Agus gitu ya, atas tindak kejahatan penyiraman gitu kan. Ya itu fokusnya di situ. Nah ini dari pihak Tenopi sih maunya kapan sih Bang? Mungkin terkait pertemuan ini mau cepet atau gimana, atau terkait dengan Kemensos dan perencanaan pertemuan dengan Agus itu duduk bersama maksudnya?
Jadi Kemensos ya. iya, kita tunggu dari Kemensos, tapi yang dipastikan kalau kita aku udah dapat pesan dari Teteh itu ini bukan hanya perundingan antara pihak Tenovi dengan Mas Agus, tapi di sini ada pihak Bank Densu, ada pihak perwakilan para donatur. Jadi kalau memang keseluruhan unsur tersebut dipenuhi dalam undangan, kemungkinan akan mengerucut gitu kan, itu sih. Tapi harapan Tenovi itu apa sih, Bang Gary? Mungkin harapannya mungkin ini kan udah ada titik terang lah, mungkin bisa dibilang terkait tadi pertemuan, mungkin apa yang diinginkan nantinya gitu. Yang diinginkan sebenarnya Tenovi sebagai ketua yayasan, yang saya tahu, saya dengar dalam rapat-rapat badan pengurus yayasan itu setelah adanya pembinaan dari Kemensos maupun Dinsos, kita tunduk dan patuh pada aturan, itu aja sih. Jadi kita apapun hal-hal yang memang berkembang sebelum itu ya kita ubah, kita revisi sesuai dengan aturan yang berlaku tadi gitu kan, itu aja. Berarti bisa dibilang ini hanya tinggal menunggu waktunya aja Bang ya? Iya. Hanya tinggal menunggu. Bang, berarti iya. Ayo, Bro. Bang Giri, terkait uang donasi ini kan kabarnya si Agus sudah di cover ya penyembuhannya hingga sembuh tuh, dari ada donatur lain lah. Nah, mungkin dari pihak yayasan seperti apa nih Bang? Artinya uang donasi ini udah ada dari pihak lain nih, itu ya, mau cover sampai full sampai sembuh kabarnya ya. Nah, Oke. apakah yayasan masih ingin mengeluarkan? Jadi yang pertama-tama kalau ada yang cover untuk pengobatan mata Mas Agus, kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi pada tujuan utama pengumpulan yang di sini juga kan untuk itu gitu kan. Maka kalau itu semua sudah terpenuhi, lalu apa, kan itu aja gitu. Nah, kalau merujuk pada aturan itu kan aturannya mengarahkan kepada penyaluran ke penerima manfaat lain yang terdaftar di Kemensos ataupun di yayasan gitu ya. Itu aja sih. Artinya apa Bang? Dialokasikan ke orang lain apa tetap ingin buat Agus atau seperti apa sih? Mediasi nanti. Iya ya, nanti mungkin kan akan berkembang di mediasi gitu kan. Tapi memang kalau memang peruntukannya sudah purna, sudah selesai, sudah dinyatakan selesai, ya mungkin masuk ke tahap selanjutnya pembahasannya kan seperti itu. Nah, apakah Teteh sendiri udah mendengar kabar ini kalau si Agus itu sudah ada yang Belum, meng-cover justru ya? ini tiba-tiba datang ke kantor Setara pun kita nggak tahu ya gitu, soalnya tetehnya lagi syuting. Kalau aku memang menjalin komunikasi dengan Setara sebagai tim PH-nya Tenovi yang menggantikan posisi Om Ryan ya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa intens ke beliau-beliau yang ada di sini. Nah, Abang pribadi mungkin nggak sih uang ini masih bisa keluar untuk Agus, mungkin untuk apa ya, pemakaian yang lain-lain lah, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu, ada kemungkinan ke arah situ Bang? Kebutuhan sehari-hari itu kan banyak Iya. jenisnya gitu ya. Kalau memang ini bisa dikategorikan sebagai penunjang pengobatan mata Mas Agus, ya sebelum ini jadi rame pun juga seperti itu gitu ya. Itu tuh fine-fine aja kok gitu, bisa. Bang, jika ada donatur yang masih menginginkan uangnya kembali, mungkin seperti apa Bang? Ya jadi kalau donatur itu memang punya hak ya gitu kan. Itu kalau saranku mungkin bisa bergabung dengan donatur-donatur lain yang sudah bergabung di tim, ada kan tim kuasa hukumnya, ya silakan ke sana gitu kan, seperti apa, atau mungkin melakukan upaya-upaya hukum sendiri, itu bisa juga, karena memang mau lewat mana upaya mereka punya hak untuk itu. Kemarin kan sempat ada polling para donatur tuh. Ya, seperti apa itu Bang Gary kelanjutannya? Polling para donatur yang kita tahu, karena kita udah iya, tapi mungkin kita udah disomasi ya, atau udah digugat. Nanti tim PH mungkin bisa lebih mendalami gitu kan. Memang sudah ada gugatan ya, udah ada gugatan, kita belum dapat tuh materi gugatannya apa, tapi somasinya udah ya Mbak gitu. Jadi sementara belum didalami sih. Ya tuh ya kan, perlu nggak menurut Mas Gary? Perlu dong, perlu. Dan beberapa kali juga kalau teman-teman ya media
di semua elemen yang terlibat itu dilibatkan gitu, dan pernyataan Tenovi itu jelas tegas sedari awal itu menjaga amanah para donatur gitu kan ya, sedemikian rupa itu tetap harus dilibatkan gitu ya Mas ya. Oke, Bang Geri mau ini nih sedikit klarifikasi konfirmasi. Benar gak sih katanya Tenovi sendiri sudah menuju pengacara baru ya pasca Brian mengundurkan cabut kuasa ya? Mungkin kan Tenovi udah punya pengacara baru gak sih Bang? Siapa Bang? Iya, ini kan teman-teman kan datang ke kantor Setara Institut. Ya disinilah PH Teteh yang menggantikan posisinya Om Brian. Oh iya. Tapi Rahma. Oh iya. kedudukan hukumnya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa secara simultan dengan Mbak Disna ataupun Mas Hari seperti apa itu ya. Jadi perkapan Sebelum masuk- Mbak Dista dan Mas Hari itu perkapan resmi menjadi kuasa hukum Novi. Oke, Iya. baik teman-teman. Jadi sebenarnya kita sebelum ke sana kita mungkin nanti akan dengan PH-PH lain yang kemudian juga akan masuk gitu ya di dalam banyak hal. Sebenarnya gini, di dalam hukum itu ada yang kemudian namanya penasihat hukum, ada yang namanya konsultan hukum, ada juga ahli hukum. Nah, pada pertanggal 20 berapa? 28 itu kemudian Tenovi menunjuk ke kantor kami berdomisili di Setara Institut untuk menjadi kuasa hukumnya. Dan kemudian jika ada tindakan-tindakan hukum lain, misalkan ada pelaporan, kemudian ada kuasa hukum lain yang membawa surat kuasa Tenovi, maka itu disusun untuk itu. Misalkan nanti ada laporan apa, atau misalkan ada gugatan ya, yang sekarang sudah kita ketahui ada gugatan, nanti yang hadir siapa, tentu dia akan membawa surat kuasa sendiri dari Tenovi. Dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi sampai sekarang berapa anggota dari tim kuasa hukum pembela Novi sendiri? Tenovi sudah menjelaskan ya. Udah belum, Bang? Geri gimana Bang? Apa tuh soalnya? Udah berapa orang yang menjadi kuasa hukum Tenovi sendiri? Yang saya ingat itu Setara, kemudian ada lagi dari Bang Jos Elkel ya. Jos Elkel itu dia punya tim garda terdepan pendukung Tenovi, itu kita 7 atau 8 orang ya, digabungan dari beberapa PH yang memang tugas dan Tapi pada poinnya nanti ketika dia bergerak pasti dia akan membawa surat kuasa masing-masing. iya, dan itu bergerak di bidang, sebenarnya ada bidang-bidang yang diurusinnya juga gitu Iya, kan. karena banyak permasalahan. Gitu. Tapi memang pada dasarnya, pada prinsipnya Satu kesatuan. satu kesatuan. Menyelesaikan kasus. Kalau Bang yang terbaru Firdaus Bang dari Firdaus Firdaus Iwoibo itu apa Bang? Mas, gimana Bang? kuasa hukum Novi juga atau Baru kemarin kita wawancara belum mendeklarasikan diri kalau udah jadi pengacara Novi resmi Bang. Iya, jadi secara jujur ya tadi jadi pada saat ini gitu kan saya berstatement itu sesuai yang saya ketahui ya, sependek sepengetahuan saya itu untuk beliau secara lisan ya pada saat itu Memang beliau memberikan masukan kepada Ya. Tenovi, tapi secara karena memang kuasa hukum itu diperlukan ketika memang beracara di pengadilan begitu teman-teman. Jadi kalau kemudian nanti Bang Firdaus misalkan tadi yang saya bilang menghadiri atau melaporkan dengan surat kuasa, maka dia secara hukumnya sah menjadi kuasa hukum Tenovi. tapi secara resmi udah ditunjuk sebagai kuasa hukum Sampai hari Novi. ini beliau terhubung baik ya, terhubung baik dan berniat untuk membantu Tenovi. Tapi belum ada artinya tanda tangan artinya bahwa dia sebagai kuasa hukum dari Novi atau seperti apa? kalau untuk itu Karena memang tidak ada tindakan hukum Iya. yang dilaluin gitu, belum ada pelaporan, belum ada hadir ke pengadilan, maka belum ada surat kuasa itu. Oke, bahkan dari Firdaus mengatakan dia sudah ada pergerakan loh Bang, sudah menghubungi Farhad langsung gitu. Nah, Itu sudah mediasi sejauh di itu. luar mungkin ya. Itu gimana tuh Bang? pertemuan di Sebab luar. bahkan orang terdekat juga nih dari Tenovi ini. ya, pergerakan maksudnya kan ya itulah masing-masing individu kan boleh ya bergerak kemana aja gitu kan, itu nggak ada masalah sih selama
kalau memang tadi kan ada upaya-upaya hukum secara formil yang mau dilakukan itu pasti Harus ada surat iya, kuasa. harus melampirkan surat kuasa. Oke, berarti artinya sah-sah aja ya mereka atau khususnya Bang Firdaus itu mendeklarasikan kalau itu pengacaranya Novi. Sah-sah aja menurut Abang? Ya, semua pihak mau mendukung Tenovi juga boleh-boleh aja. Kita sangat apresiasi dan terima kasih. Terus pertemuan kemarin sama Irjen Pol itu apa sih bang yang dibahas? Ya, jadi Pak Jenderal kita datangi itu untuk konsul, berbagi pandangan, cerita, dan sekaligus kita ceritakan kronologi lengkapnya, gitu kan, sesuai dengan respon yang awal ya, bahwa kalau kemudian gitu kan beliau sebagai praktisi hukum, pemerhati hukum, ketika memberikan statement ataupun pencerahan hukum itu bisa lebih mengarah kepada substansinya, karena memang yang kita khawatirkan kan ini Informasinya jadi sesat. informasi melebar dan juga dari pihak sebelah masuknya ke ranah-ranah pribadi gitu kan. Nah itu yang kita sayangkan sih gitu. Maka dari itu kita ketemu beliau sebagai sosok yang cukup Ahli di bidangnya. iya, sangat ahli di bidang-bidang itu. Ya kita rasa berkat pengalaman dan kapasitas beliau itu sangat membantu sih dari sisi itu. Apakah dimasukkan juga di tim kuasa hukum untuk membela Novi? Oh, kalau itu kan belum ke arah situ, belum ke arah situ. Cuma memang ada pembicaraan bahwa kalau memang diperlukan beliau siap. Bang, ada kepuasan dari seorang Novi setelah bertemu Irjen, Bang? Kenapa? Ya maksudnya ada apa ya? Ada kepuasan lah gitu setelah share Kepuasan permasalahan mungkin gitu. lebih ketenangan gitu Iya. ya, salah satu ketenangan karena begini, beliau itu kalau saya nggak salah dengar sekitar 20 tahun lebih karirnya atau itu ada di bidang penyidikan gitu kan, yang pada prinsipnya dari sisi seorang mantan penyidik itu seperti apa sih untuk kasus-kasusnya, ya ilmunya, bedah-bedah pasalnya, unsur-unsurnya apa, mencukupikah tidakkah gitu. Jadi dapat pandangan dan Teteh sangat tercerahkan dan sangat tenang ya habis ketemu beliau. Cukup.